Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutorialnya dilanjut, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Pastikan sudah menonton video part-part sebelumnya, link ada di deskripsi. Modifier build digunakan untuk memberikan efek objek menjadi seperti setengah jadi. Biar lebih jelas, langsung saja dipraktekkan. Lakukan scale objek cube ini di sumbu Y, misalnya 4 meter. Pindah ke edit mode, lalu lakukan subdivide untuk surface-nya. Bisa klik add di menu header, lalu klik subdivide. Lakukan pengaturan di panel last operator. Ubah number of cut-nya misalnya jadi 7. Kembali ke object mode. Klik modifier properties. Klik add modifier. Di bagian generate pilih build. Maka objek menjadi tidak tampak seperti ini. Berikutnya, di bagian timeline editor, di kursornya yang berwarna biru, klik kiri mouse dan tahan, lalu geser mouse ke kanan atau ke kiri. Kalau sudah, lepaskan kliknya. Bisa dilihat di bagian modifier properties ini, settingan defaultnya, start frame 1 dan length 100. Arti sederhananya, efek proses pembuatan objek cube tersebut atau build dibagi dalam frame 1 hingga 100. Frame 1 berarti 0%, maka objek belum muncul, dan frame 100 berarti 100% atau objek sudah jadi. Di sini juga ada checklist reverse untuk membalik proses build. Menjadi frame 1 berarti 100% dan frame 100 berarti 0%. Biarkan saja settingan ini. Lalu ada checklist randomize untuk mengubah proses build-nya jadi random seperti ini. Kita bisa memilih efek pas di frame mana yang akan diaplikasikan secara permanen. Misalnya sekarang ada di frame 40 atau 30. Berarti proses build baru mencapai 30%. Terakhir klik apply. Modifier decimate berfungsi untuk mengurangi jumlah vertex dan face sebuah objek. Seperti kebalikannya dari fungsi subdivide yang barusan digunakan dalam contoh modifier build. Contoh kegunaannya, misalnya kita ingin memodifikasi objek mesh yang kompleks menjadi lebih sederhana. Cara penggunaannya, tambahkan dulu objek mandi ke scene. Ke edit mode. Di sini tampak ada banyak vertex dan face yang lumayan rumit. Akan coba dikurangi menggunakan modifier decimate. Kembali ke object mode. Klik add modifier, pilih decimate. Perhatikan di bagian bawah modifier properties, di bagian rasio secara default 1. Nilai ini bisa di-adjust dalam range 0 hingga 1. Semakin kecil nilainya, maka akan semakin banyak jumlah vertex dan face yang dikurangi. Di sini ada face count 500, artinya saat ini ada 500 face di objek monkey. Coba nilai rasionya dikurangi sambil perhatikan perubahan di objeknya. Klik kiri mouse dan tahan, lalu geser ke kiri untuk mengurangi atau ke kanan untuk menambah.
Kalau sudah oke, lepaskan kliknya. Sekarang nilai rasionya jadi lebih kecil, objek monkey bentuknya lebih sederhana, dan face count-nya dari 500 menjadi lebih sedikit. Terakhir, kalau sudah oke, klik apply. Modifier Edge Split digunakan untuk melakukan split atau memisah-misah bagian objek berdasarkan face, edge, dan vertex. Meskipun bagian objek terpisah-pisah, namun masih menjadi sebuah kesatuan objek. Fungsinya sama dengan Rip Region Tool, namun cara penggunaannya lebih mudah. Tambahkan sebuah objek cube ke scene. Klik Add Modifier dan pilih Edge Split. Belum terjadi apa-apa di objeknya, biarkan settingan di modifier property seperti ini, langsung klik Apply. Untuk melihat hasil modifiernya, pindah ke Edit Mode. Pertama misalnya, kita akan split objek berdasarkan face, maka pilih face-nya. Misalnya yang ini. Lalu kita bisa memodifikasi face ini secara independen terpisah dari bagian objek cube yang lainnya. Misalnya scale, rotate, atau grab. Bisa juga pakai tool move. Lalu jika split berdasarkan edge, pilih edge-nya. Misalnya yang ini, lalu move. Yang terakhir, split berdasarkan vertex, pilih vertex-nya dulu. Lalu move. Perhatikan, meskipun bagian objek terpisah-pisah, namun masih menjadi sebuah objek. Modifier Mask digunakan untuk membatasi atau menghilangkan bagian objek yang ditampilkan di scene dan hasil render. Dengan modifier ini, bagian objek yang ditampilkan dapat dikontrol tanpa harus menghapus bagian yang tidak perlu ditampilkan. Bagian objek tersebut harus dibuat vertex group dulu. Detail cara membuat vertex group sudah dijelaskan di video part 6e, link playlistnya ada di deskripsi. Cara penggunaan modifier mask, tambahkan objek UV sphere ke scene. Pindah ke edit mode. Buat vertex group bagian yang akan dihilangkan. Biar cepat, pakai teknik loop selection seperti di video part 7D. Lalu klik objek data properties. Klik tanda plus di bagian vertex group. Ubah namanya misalnya jadi group A. Lalu klik assign. Pindah ke object mode. Klik modifier properties lagi, klik add modifier, pilih mask. Lalu di bagian vertex group, klik dan pilih nama grup yang tadi sudah dibuat. Ini grup A, maka di scene hanya ditampilkan bagian tertentu seperti ini. Klik tanda double panah ini untuk invert. Kalau sudah oke, klik apply. Tutorial lanjut di video part berikutnya. Link ada di deskripsi.
Jika masih ada pertanyaan, silahkan menuliskannya di komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.